Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Ismail dengan NIM 7020121053. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem tulang belulang pada manusia atau sistem skeletal pada manusia. Sistem skeletal merupakan sistem yang tersusun dari berbagai jenis dan bentuk tulang. Tulang yang membentuk sistem skeletal ini tersusun dari jaringan ikat dan bahan-bahan mineral yang sifatnya keras dan kaku. Sehingga dengan adanya sistem skeletal ini dapat memberi bentuk dan juga menopang tubuh kita. Pada orang dewasa ada sebanyak 206 ruas tulang yang terbentang dari kepala hingga ujung kaki. Tulang-tulang ini memiliki bobot yang memasuk kurang lebih 20% dari berat badan tubuh orang dewasa. Pada bagian tertentu dari tulang ini merupakan tempat melekatnya otot-otot tertentu. Sehingga dengan adanya otot ini, maka tulang dapat digerakkan berdasarkan letak dan peranannya. Tulang dibedakan menjadi dua, yaitu tulang sumbu atau tulang aksial dan tulang ekstremitas atau tulang apendikular. Tulang aksial terdiri dari tulang tengkorak atau kranium tulang, tulang belakang atau vertebra, tulang rusuk atau koste, dan tulang dada yang kita sebut sternum. Sedangkan tulang-tulang yang termasuk tulang apendikular yaitu tulang gelang bahu atau girdle pectoral, tulang ekstremitas superior, tulang gelang panggul atau girdle pelvis, dan juga tulang ekstremitas inferior. Adapun tulang bagian atas yaitu tulang kranium atau tulang tengkorak. Tulang kranium sesungguhnya termasuk jenis tulang flat atau tulang pipi. Walaupun demikian, strukturnya sangat kokoh dan kuat sehingga dapat melindungi organ-organ penting yang berada di dalamnya, yakni otak dan sekitaran mata dari trauma atau benturan. Tulang kranium dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu neurokranium yang menyusun batok kepala dan viscerokranium yaitu tulang-tulang yang membentuk tulang wajah dan juga dagu. Neokranium dibentuk oleh beberapa tulang dan tulang-tulang tersebut dipisahkan secara halus oleh persendian yang disebut sutura. Tulang-tulang neokranium terdiri dari tulang frontalis atau tulang dahi, tulang parietal atau tulang ubun-ubun, tulang occipitalis, lalu tulang temporalis yang ada di sekitar telinga dan juga tulang sphenoidalis. Sementara itu, tulang-tulang yang menyusun viscerokranium terdiri dari tulang nasalis atau tulang hidung, tulang zygomaticus, tulang maxillaris, dan juga tulang mandibula atau tulang dagu. Selanjutnya, tulang-tulang aksial berikutnya yaitu tulang vertebra atau susunan tulang belakang. Tulang vertebra merupakan deretan tulang-tulang yang tersusun memanjang terdiri dari 33 ruas tulang terbentang mulai dari bagian leher, punggung, perut, hingga bokong. Bila kita perhatikan ruas-ruas tulang vertebra akan jenis tulang keras yang bentuknya tidak beraturan. Susunan tulang-tulang vertebra ini memiliki fungsi sebagai pelindung dari sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Selain itu, beberapa bagian dari susunan tulang belakang ini merupakan tempat keluarnya serabut-serabut saraf. Susunan tulang belakang ini berguna pula untuk menjaga kepala kita dan juga ia menyangga tubuh kita agar dapat tetap berdiri dengan tegak. Selain itu, di tulang belakang inilah dihasilkannya sel-sel darah yang sangat penting peranannya bagi tubuh kita. Tulang vertebra dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu vertebra cervicalis, vertebra thoracalis, vertebra lumbalis, vertebra scaralis, dan vertebra coccygealis. Tulang-tulang yang menyusun vertebra cervicalis berjumlah 7 ruas dan ini yang membentuk bagian leher yang berfungsi untuk menopang kepala. Sementara itu, tulang vertebra thoracalis berjumlah 12 ruas. Tulang-tulang ini nantinya akan menjadi tempat perlekatan 12 pasang dari tulang rusuk atau tulang koste. Selanjutnya, tulang vertebra lumbalis. Tulang-tulang vertebra lumbalis terdiri dari 5 ruas. Tulang-tulang ini fungsinya untuk menopang tubuh agar tetap berdiri dengan tegak. Oke, kita lanjutkan ke tulang vertebra scaralis.
Tulang vertebra scalaris sesungguhnya tersusun dari 5 ruas tulang, tetapi mereka telah mengalami fusi atau penyatuan tulang. Vertebra scalaris nanti akan melekat dengan tulang-tulang yang termasuk panggul atau girdle pelvis. Dan yang terakhir, tulang vertebra coccygealis. Tulang vertebra coccygealis juga tersusun dari 4 ruas tulang, tetapi juga mengalami fusi. Tulang coccygealis ini disebut juga tulang ekor. Selanjutnya pembahasan tulang axialis, yaitu tulang rusuk atau tulang koste. Kalau kita perhatikan, tulang koste ini termasuk jenis tulang keras, bentuknya pipih dan melengkung. Tulang koste jumlahnya ada 12 pasang, ke arah belakang 12 pasang. Tulang koste ini melekat pada tulang vertebra thoracalis. Sedangkan ke arah depan, beberapa tulang koste ini akan melekat pada tulang sternum tulang. Sternum adalah termasuk jenis tulang keras yang bentuknya pipih seperti mata pisau dan letaknya persis di tengah-tengah dada kita. Berdasarkan cara melekat pada tulang sternum, tulang koste dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu koste vera atau tulang koste sejati, yaitu tulang koste yang melekat langsung pada tulang sternum. Tulang koste vera terdiri dari tulang koste ke-1 sampai tulang koste ke-7. Selanjutnya adalah tulang koste spuria atau tulang koste palsu. Artinya, tulang koste ini tidak melekat langsung pada tulang sternum, tapi melekat pada tulang koste sebelumnya. Artinya, tulang koste ini tidak melekat langsung pada tulang sternum, tapi melekat pada tulang koste sebelumnya dengan bantuan tulang rawan. Yang termasuk tulang koste bullying adalah tulang koste ke-8, 9, dan 10. Sedangkan tulang koste yang ke-11 dan ke-12 disebut costa fluctuantes atau koste melayang. Artinya, tulang koste ini sama sekali tidak melekat langsung pada tulang sternum. Dengan adanya hubungan tulang-tulang koste dengan tulang vertebra thoracalis dan juga tulang sternum, maka terbentuklah yang disebut ruang torak yang berfungsi untuk melindungi organ-organ yang ada di dalamnya, seperti jantung dan juga paru-paru. Selanjutnya pembahasan tentang tulang apendikular. Yang pertama, tentang tulang-tulang gelang bahu atau girdle pectoris. Tulang gelang bahu terdiri dari tulang selangka atau tulang clavicula dan juga tulang balikat atau tulang scapula clavicula. Tulang clavicula merupakan tulang yang letaknya di bagian dada atas. Ke arah depan tulang clavicula melekat pada bagian atas dari tulang sternum. Sedangkan ke arah tulang clavicula melekat pada bagian atas dari tulang scapula. Fungsi dari tulang clavicula ini adalah sebagai tempat melekatnya otot-otot rangka yang berperan penting untuk menggerakkan daerah leher dan juga daerah dada. Sedangkan tulang scapula letaknya di daerah punggung, tulangnya berbentuk segitiga dan pipi. Tulang scapula berfungsi sebagai tempat melekatnya berbagai otot di daerah punggung yang penting untuk berbagai gerakan di daerah punggung dan bahu. Pada tulang scapula inilah nanti melekat tulang lengan atau yang disebut tulang humerus. Selanjutnya, pembahasan mengenai tulang-tulang yang menyusun ekstremitas superior. Tulang-tulang ekstremitas superior terdiri dari tulang lengan atau tulang humerus, tulang lengan bawah yang terdiri dari tulang radius dan tulang ulna, dan juga tulang-tulang yang menyusun telapak tangan yaitu tulang karpal, tulang metakarpal, dan juga tulang jari jemari yang disebut phalanx. Tulang-tulang ekstremitas superior ini nanti akan diselimuti oleh berbagai otot rangka sehingga dapat melakukan berbagai gerakan. Selanjutnya pembahasan tulang apendikular lainnya yaitu tulang girdle pelvis atau gelang panggul. Tulang gelang panggul terdiri dari tulang ilium, tulang ischium, dan tulang pubis. Ke arah belakang tulang ilium melekat pada tulang sacralis sehingga susunan dari ketiga tulang gelang panggul ini akan membentuk suatu rongga, dan bagi wanita yang melahirkan rongga ini sangat penting peranannya sebagai jalan lahir bayi. Fungsi lain dari tulang gelang panggul ini adalah untuk menopang usus besar dan juga melindungi organ-organ reproduksi dan kantong kemih.
Susunan dari 3 tulang gelang panggul ini juga akan menjadi tempat melekatnya tulang ekstremitas inferior, yaitu tulang femur atau tulang paha. Selanjutnya pembahasan tentang tulang-tulang yang menyusun ekstremitas inferior. Tulang-tulang ekstremitas inferior terdiri dari tulang paha atau tulang femur, tulang dengkul atau tulang patella, tulang tungkai yang terdiri dari tulang kering atau tulang tibia, tulang betis atau yang disebut tulang fibula. Lalu juga ada tulang-tulang yang menyusun telapak kaki, yakni tulang tarsal, tulang metatarsal, dan terakhir tulang jari jemari kaki yang disebut phalanx. Kalau kita perhatikan, tulang femur dan tulang tibia keduanya termasuk tulang panjang dan bentuknya seperti pipa. Kedua tulang ini merupakan tulang yang begitu kuat dan keras sehingga mampu menopang seluruh tubuh kita. Selain itu, pada tulang femur, tibia, dan juga fibula diselimuti oleh lapisan otot rangka yang begitu tebal sehingga mampu melakukan banyak gerakan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.